Di pintu kamar pribadi bar malam, Xiao Qin sedang menunggu dengan sabar. Sayangnya efek insulasi suara dari pintu kompartemen di sini sangat bagus, jika tidak, dia ingin menempelkan telinganya ke panel pintu untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, Liu Yaner bergegas-bergegas. Ye Qingcheng mengikuti di belakang, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bagaimana kabarmu, kakak keenam? Kita tidak terlambat, kan? Liu Yaner bertanya dengan cemas. Tidak, aku sudah menatap ke pintu dan belum melihat mereka berdua keluar. Bagus sekali. Hari ini kita akan menangkap penyu di dalam toples. Cukup menarik untuk memikirkannya. Liu Yaner tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah dia ingin melihat rasa malu Lu Yun. Anda tidak dapat mengaktifkan fungsi perekaman video di ponsel Anda dan menyimpan buktinya. Xiao Lu Yun, kami di sini untuk menangkap pengkhianat itu. Liu Yaner meraung penuh semangat, dan kemudian dengan tidak sabar, dia mengangkat kaki yang panjang, ramping dan elastis dan menendang pintu kamar pribadi. Bagaimana pintu kamar pribadi kecil bisa menahan kekerasan Liu Yaner, seorang kultivator? Ledakan, pintu kamar pribadi terbuka sebagai tanggapan. Liu Yaner memimpin dan masuk. Begitu saya masuk, saya mencium aroma yang menyengat. Wanita jalang centil itu benar-benar menyemprotkan begitu banyak parfum hingga dia hampir membuat mataku tercekik oleh air mata. Liu Yaner mengeluh. Namun saat dia melihat sekeliling, dia tidak melihat satupun sosok. Tidak di sini. Adik keenam, apakah kamu yakin ini kamar pribadi yang dimasuki bajingan Lu Yun? Liu Yaner mencari-cari tetapi tidak dapat menemukan Lu Yun, jadi dia bertanya pada Xiao Qin dengan ragu. Xiao Qin tertegun beberapa saat, lalu mengangguk dengan pasti dan berkata, saya yakin, saya telah mengikuti mereka dan melihat mereka berdua memasuki kamar pribadi ini dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu tidak keluar sementara itu? Tidak. Xiao Qin menjawab dengan tegas lagi, aku telah menatapnya, termasuk ketika aku meneleponmu sebelumnya, mataku tidak pernah lepas dari sini. Itu sungguh aneh. Liu Yaner bergumam dan mematikan fungsi perekaman video di ponselnya dengan frustrasi. Sepertinya dia belum bisa menangkap pezinah tersebut, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Ye Qingcheng tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali, dia diam-diam berjalan ke jendela kamar pribadi dan melihat malam tebal di luar melalui jendela. Liu Yaner segera bereaksi dan berkata, oke, ternyata dia melompat keluar jendela dan melarikan diri. Kamu bajingan Lu Yun benar-benar baik. Tingginya 5 lantai di sini, tapi bagi Lu Yun, melompat turun bersama seseorang bukanlah masalah sama sekali. Liu Yaner berkata dengan enggan, kami tidak dapat menyaksikan adegan itu kali ini. Jika kami bertanya kepadanya, dia pasti tidak akan mengakuinya, pria kecil yang licin itu. Xiao Qin bertanya-tanya, ketika saya berdiri di luar, saya tidak mengeluarkan suara apapun. Bagaimana dia menemukan saya? Dengan pengingat seperti itu, Liu Yaner mengingatnya, matanya tertuju pada jimat perdamaian yang tergantung di leher Xiao Qin, dan berkata, itu pasti karena lingkaran pikiran. Selama kita mendekat, bajingan itu bisa menyadarinya. Begitukah? Aku tidak mengerti. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan memakai jimat perdamaian ini. Xiao Qin hendak melepas jimat perdamaian di lehernya. Ye Qingcheng berkata dengan dingin, pakailah. Bahkan tanpa jimat perdamaian ini, dengan kemampuannya, tidak sulit menemukan kita. Jimat perdamaian ini diberikan kepada mereka oleh Lu Yun untuk meminta bantuan dalam keadaan darurat. Bagaimana Anda bisa melepasnya begitu saja karena mudah mengekspos diri Anda? Setelah mendengar kata-kata Ye Qingcheng, Xiao Qin mengangguk dalam diam dan memasang kembali jimat perdamaian. Dan kali ini, penanggung jawab Ye Sebar mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat panel pintu retak, wajahnya menjadi gelap dan dia bertanya, 3 gadis, apa yang terjadi? Karena Xiao Qin membungkus dirinya dengan erat, pria itu tidak mengenalinya. Saat Xiao Qin hendak menjelaskan, Liu Yaner yang pemarah mengangkat segenggam uang kertas dan memasukkannya ke orang yang bertanggung jawab, saya mendobrak pintu. Ambil uang itu dan pergi. Orang yang bertanggung jawab tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan wajah jelek, nak, apakah ini masalah uang? Kamu membuat masalah di tempatku, bisakah kamu menyelesaikannya dengan membayar uang? Bagaimana mungkin membuka bar di daerah makmur tanpa latar belakang apapun? Jika masalahnya sudah selesai dan kami membayarnya, kami tidak akan bertanggung jawab. Jika ada orang yang tidak bahagia di masa depan, mereka akan datang ke sini untuk bertindak liar dan membayar sejumlah uang. Apakah bos besar di balik bar malam tidak punya wajah? Orang yang bertanggung jawab tidak mau melepaskan mereka bertiga begitu saja, tetapi Liu Yaner tidak akan mempedulikannya. Dia langsung merobek panel pintu yang retak dari kusen pintu. Aku membayarmu lebih dari 3 kali lipat harganya. Panel pintu ini milikku, jadi aku berhak membuangnya. Setelah mengatakan itu, dia merobek panel pintu sepotong demi sepotong. Itu benar, merobek. Ini seperti merobek selembar kertas kosong, tanpa susah payah. Orang yang bertanggung jawab di bar dan sekelompok preman yang mengikuti di belakang tercengang saat itu juga. Merobek panel pintu dengan tangan. Apakah wanita cantik seksi ini memiliki kepribadian yang keren? Liu Yaner sepertinya mengira panel pintu itu adalah Lu Yun. Setelah merobeknya menjadi banyak batang kayu, dia melemparkannya ke tanah, memandang orang yang bertanggung jawab dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak, tidak apa-apa. Nak, tolong pelan-pelan. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan,
Penanggung jawab bar tidak berani mempersulit Liu Yaner dan yang lainnya. Liu Yaner memandang semua orang dengan jijik dan berjalan melewatinya seperti ratu yang bangga. Xiao Luyun benar, jika segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan tinju, tidak perlu membuang banyak air liur. Betapa mudahnya, setelah Liu Yaner dan 3 lainnya pergi. Penanggung jawab bar mengambil sebatang tongkat kayu dari tanah, meraih kedua ujungnya, lalu mengangkat lututnya dan membantingnya ke tengah, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Mengingat Liu Yaner merobek panel pintu seperti kertas, orang yang bertanggung jawab di bar tiba-tiba merasakan ada rambut di punggungnya. Namun, setelah terkejut, sebelum mereka sempat menenangkan diri, manajer bar dan para preman tiba-tiba memutar mata, seolah-olah jiwa mereka telah dikejutkan dengan hebat. Tidak, parfumnya beracun. Liu Yaner sangat tidak senang ketika dia keluar dari bar malam. Saya sangat tidak senang karena saya tidak bisa menangkap bajingan Lu Yun. Dia hanya suka melihat Lu Yun ditangkap dan kemudian menyerah pada kakinya, tampak menyesal. Tentu, ketidakbahagiaan yang lebih besar datang dari godaan Lu Yun terhadap wanita. Kita pastinya tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Wajah Liu Yan penuh amarah, dan dia memutar nomor telepon Lu Yun. Nada suaranya tiba-tiba berubah, Lu Yun sayang, kamu di mana? Kecepatan mengubah wajah tidak ada bandingannya. Aku sudah pulang, ada apa, kakak Yaner? Bukankah aku sudah memberitahu kakak keenam bahwa aku akan pulang setelah menyelesaikan pekerjaanku dan memintamu menungguku di rumah? Kenapa kamu tidak ada di sini? Apakah kamu menyelinap, keluar untuk mencari seorang pria? Lu Yun menjatuhkan penggaruk itu dengan sangat tegas. Mencari adikmu, Liu Yaner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, jika kami tidak melihatmu setelah kami kembali, tunggu saja sampai mati. Dia menutup telepon dengan marah. Liu Yaner menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingcheng, kakak, sayang sekali. Bajingan itu berkata dia sudah pulang. Sepertinya kita tidak bisa menangkapnya kali ini. Dia mengertakkan gigi dan terlihat sangat enggan. Kemudian dia melihat ke arah Xiao Qin, adik keenam. Ketika dia sedang minum dengan wanita itu, kamu seharusnya diam-diam memotretnya dengan ponselmu. Xiao Qin sebenarnya tidak menyukai pembuatan film candid seperti ini. Mungkin karena identitasnya, dia biasanya bertemu dengan paparazi yang mengambil foto rahasianya setiap hari, yang sangat melanggar privasinya dan membuatnya merasa bahwa perilaku tersebut sangat memalukan. Selain itu, tidak ada kegembiraan saat memergoki seseorang sedang merekam secara diam-diam. Hanya saja Xiao Qin tidak menyangka Lu Yun akan begitu waspada, dia juga tidak menyangka Lu Yun akan selesai secepat itu. Dalam waktu singkat, saya menyelesaikan kencan saya dengan wanita itu dan tiba di rumah dalam sekejap mata. Dengan kecepatan seperti ini, saya tidak tahu apakah saya harus merasa senang atau sedih. Pulanglah dan interogasi. Ye Qingcheng bertindak dingin sepanjang proses dan tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang dia ucapkan sangat kuat. Liu Yaner segera mengangkat tangannya sebagai tanda setuju, ya, pulanglah dan interogasi dia. Jika Anda tidak mempercayai kami bertiga, kami tidak bisa membuka mulut bajingan itu. Mereka bertiga segera pulang ke rumah. Tiba di depan pintu rumah. Liu Yaner sekali lagi memamerkan gayanya yang keras. Begitu dia membuka pintu, dia berteriak dengan marah, kamu bajingan Lu Yun, segera berlutut di ruang tamu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Hanya, detik berikutnya, dia mengerutkan kening. Matanya menyipit. Bukan hanya dia, tapi 2 orang di belakangnya, Ye Qingcheng dan Xiao Qin, keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan, wajah mereka menjadi dingin. Ada bau parfum di ruang tamu. Baunya persis seperti yang mereka cium di ruang pribadi bar. Bukan itu intinya. Intinya, ada seorang gadis yang duduk di sofa. Sekilas Xiao Qin mengenalinya, itu adalah Miao Xin. Meskipun Ye Qingcheng dan Liu Yaner belum pernah bertemu Miao Xin, mereka langsung bereaksi melalui aroma parfum. Gadis ini pasti menjadi sasaran pertemuan rahasia Lu Yun. Liu Yaner memiliki temperamen yang buruk dan tidak bisa menahannya saat itu juga. Dia mengambil sepatu hak tinggi di rak sepatu dan bergegas mendekat. Oke, bajingan Lu Yun, tidak apa-apa main-main dengan wanita di luar, tapi sekarang kamu berani membawa rubah betina ke rumahmu, itu keterlaluan. Liu Yaner hendak memukul kepala Lu Yun dengan sepatunya. Tiba-tiba, sesosok cantik melintas melewatinya, selangkah di depannya, dan meraih telinga Lu Yun. Itu Ye Qingcheng. Ye Qingcheng sombong dan dingin sepanjang proses, tetapi ketika dia melihat Lu Yun membawa pulang kekasihnya, dia meledak. Aku hanya ingin menjadi gadis yang anggun dan pendiam, kenapa kamu, bajingan, harus membiarkanku merusak citra seorang dewi? Tak termaafkan, ayo kembali ke kamar dan bicara. Ye Qingcheng tidak berteriak seperti Liu Yaner, tetapi dengan wajah dingin, meraih telinga Lu Yun dan menyeretnya ke kamar. 3 saudara perempuan cantik, ada apa denganmu? Jangan lakukan apapun dulu, Suster Qingcheng, dengarkan penjelasanku. Tidak peduli apakah itu sakit atau tidak. Lu Yun harus berteriak 2 kali, jika tidak Ye Qingcheng akan mengira dia sengaja memprovokasi dia. Lu Yun seperti orang lemah yang tidak memiliki perlawanan, dan ditangkap oleh Ye Qingcheng dan dibawa ke kamar. Liu Yaner memelototi Miao Xin terlebih dahulu, lalu bergegas masuk ke kamar. Xiao Qin memandang Miao Xin dengan dingin dan berkata, saya juga berkecimpung di industri hiburan. Saya telah melihat banyak gadis seperti Anda. Saya biasanya tidak mau berkomentar. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pilihannya sendiri.
Tetapi Anda tidak boleh terlibat dengan saudaraku. Xiao Qin biasanya adalah orang yang sangat santai, kepribadiannya agak mirip dengan Lin Qingtan, dan dia tidak mudah marah. Tapi hari ini, dia sangat marah. Xiao Qin tidak akan banyak bicara tentang menjaga kebersihan. Orang seperti Miao Xin tidak akan pernah mendengarkan. Xiao Qin hanya peduli pada satu hal. Apakah konyol jika Miao Xin datang ke sini untuk merayu Xiao Luyun meskipun dia sudah berhubungan dengan penulis skenario Wang? Kamu sangat mirip dengannya, terutama saat kamu sedang marah. Awalnya saya mengira Miao Xin akan merasa bersalah. Siapa tahu, dia benar-benar menunjukkan kehadiran Dewa Tua dan memandang Xiao Qin dengan penuh minat. Dan dia bahkan mengatakan ini. Xiao Qin merasa bingung, mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Miao Xin hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak punya niat untuk bangun dan pergi. Xiao Qin menjadi semakin bingung. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke kamar untuk mencari Luyun. Begitu dia membuka pintu, Liu Yaner secara misterius mendorongnya keluar dan berkata, adik keenam, awasi saja rubah betina di ruang tamu itu. Cukup bagiku dan kakak perempuan tertua untuk menginterogasi Luyun kecil. Setelah mendorong Xiao Qin keluar dari pintu, Liu Yaner segera mengunci pintu. Petik 2, petik 2. Xiao Qin tampak bingung. Bukankah ini tentang menangkap seorang pesina? Bukankah dia sedang menginterogasi Xiao Luyun? Sepertinya tidak perlu menginterogasinya sekarang, karena dia sudah membawa pulang Miao Xin, dan buktinya sudah meyakinkan. Tetapi, entah kenapa, Xiao Qin tiba-tiba merasa seperti orang luar. Memikirkan apa yang dikatakan Miao Xin secara misterius barusan, Xiao Qin merasa segala sesuatunya tidak sederhana. Di dalam ruangan, wajah Ye Qingcheng dan Liu Yaner tidak lagi memiliki ekspresi rasa bersalah, melainkan berubah menjadi ekspresi serius. Jelas sekali, Lu Yun telah memberitahu mereka berdua tentang berita yang dibawa oleh Miao Xin. Jika menyangkut masalah pengalaman hidup, hal itu tidak bisa diabaikan sama sekali. Terjadi keheningan beberapa saat. Ye Qingcheng bertanya dengan serius, Lu Yun, katakan sejujurnya, apa kekuatanmu sekarang? Hingga saat ini, Ye Qingcheng dan yang lainnya masih belum mengetahui seperti apa kekuatan Lu Yun. Saya hanya tahu bahwa dia sangat bagus, tapi tidak ada yang tahu seberapa bagus dia. Di atas tahap ramuan emas. Lu Yun menjawab dengan jujur. Mengenai masalah alam, Lu Yun tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya, namun dia tidak pernah berinisiatif untuk menceritakannya sebelum saudara perempuannya menanyakannya. Karena sudah ditanyakan, tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Di atas tahap ramuan emas. Apa yang dikatakan Lu Yun memang benar. Ada batasan di dunia ini, dan yang terkuat adalah kesempurnaan agung tahap inti emas. Namun, sistem kultivasi Lu Yun agak istimewa, dan sulit untuk menentukan keadaan spesifiknya. Hanya tahu, dia tidak lemah saat bertemu monster tua di tahap Nas Chen Sol. Disayangkan, tidak ada monster tua tahap Yuanying di dunia ini. Jadi, Lu Yun hampir tak terkalahkan. Dia menambahkan jawaban ini setelah ranah. Wajah Ye Qingcheng menjadi gelap, masalah ini sangat penting, jangan mengejekku. Hampir tak terkalahkan. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Lu Yun, Ye Qingcheng merasa seperti sedang bercanda. Saudari Qingcheng, saya tahu kekhawatiran Anda, dan saya juga tahu keseriusan masalah ini, jadi tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini. Lu Yun tersenyum pahit. Untuk membuat Ye Qingcheng percaya padanya, dia memberitahunya apa yang dikatakan Lu Qingye kepadanya di keluarga Mo di Akademi Yunsan. Plafon kultivasi di dunia ini adalah kesempurnaan agung tahap inti emas, tetapi saya istimewa, dan kekuatan saya jauh di atas kesempurnaan agung tahap inti emas. Lu Yun mengatakannya dengan sangat serius. Ye Qingcheng bertanya berulang kali apakah itu benar. Lu Yun mengangguk dengan sangat serius, jika kita tidak memiliki kekuatan absolut, saya tidak akan membiarkan kedua saudara perempuan itu tinggal di Kunlun. Lin Qingtan dan Wang Bining masih di Kunlun. Alasan mengapa Lu Yun diyakinkan bahwa mereka ada di sana adalah karena dia cukup percaya diri. Terutama Wang Bining. Meskipun Lu Qingye adalah ibunya dan tidak mungkin menyakitinya, bukan tidak mungkin memaksanya menikah. Jika Lu Yun tidak memiliki kekuatan absolut, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Bining tinggal di rumah Mo dengan percaya diri? Ini adalah pertama kalinya Liu Yaner mendengar tentang adanya kurungan. Mendengar bahwa Lu Yun tidak tunduk pada batasan ini, dia tiba-tiba berkata dengan semangat tinggi, Lu Yun kecil, kamu sangat beruntung. Mengapa saya merasa Tuhan sedang membuka saluran hijau untukmu? Lu Yun tidak mengatakan sekarang bahwa adanya pembatasan ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia, tapi Liu Yaner dapat menebaknya. Saya harus mengatakan, rubah betina ini sangat pintar. Faktanya, Ye Qingcheng juga memiliki intuisi ini, tetapi dia tidak mengungkapkannya seperti Liu Yaner. Dia menebak bahwa dia benar, tetapi pernyataan Liu Yan membuat Lu Yun sangat tidak senang. Dia mengoreksinya dan berkata, apa itu keberuntungan? Saya, Lu Yun, dapat mencapai seperti sekarang ini semua karena usaha saya sendiri. Petik 2. Jika Yang Tiandao dan Tian Suzi mendengarkan di sini, mereka pasti akan menjawab dengan tegas, saya bisa mengikat seekor anjing, lupakan saja, kita semua adalah bangsa kita sendiri, tidak ada lagi fitnah. Ya, kalian semua mengandalkan usaha kalian sendiri. Liu Yaner menjulurkan lidahnya. Karena kamu yakin, apa yang kamu khawatirkan? Ye Qingcheng membawa kedua orang itu kembali ke topik yang membuat mereka menjauh,
memandang Lu Yun dan berkata, saya yakin Anda bisa menanganinya dengan baik. Faktanya, saya mempercayai Anda setiap saat. Mengatakannya dengan tulus. Jika Lu Yun tidak mengalami krisis kepercayaan, dia pasti akan mempercayainya. Tapi apa yang diungkapkan Ye Qingcheng persis seperti yang diinginkan Lu Yun, jadi dia tersenyum dan berkata, jadi, inilah mengapa aku membawa wanita Gu itu kembali. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Miao Xin, Lu Yun telah membuat keputusan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Qin. Sama seperti situasi Wang Bining saat itu. Mengetahui petunjuknya, sayang sekali jika tidak mengetahuinya. Namun ketika kami pergi ke sana, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi Lu Yun yakin bisa melindungi Xiao Qin. Inilah alasan mengapa Ye Qingcheng baru saja mendiskusikan masalah kultivasi dengannya dan berulang kali bertanya apakah dia bercanda. Semua ketakutan berasal dari daya tembak yang tidak mencukupi. Dan Lu Yun memiliki banyak daya tembak. Mereka bertiga memutuskan bahwa Ye Qingcheng akan mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Qin. Lu Yun dan Liu Yaner datang ke ruang tamu. Setelah menatap Miao Xin dengan rasa ingin tahu beberapa saat, Liu Yaner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tubuh berusia 20 tahun dan jiwa berusia 30 tahun sungguh luar biasa. Petik 2, petik 2. Aku baru saja mendengar dari Xiao Lu Yun bahwa kamu tahu cara membuang racun cinta, dan kamu bahkan memasukkan racun cinta ke dalam parfum. Kenapa kamu tidak mengajariku? Petik 2, petik 2. Menurutku Love Gu-mu masih belum cukup sempurna. Akan menyenangkan jika itu juga berhasil pada wanita. Aku akan menjadi orang pertama yang menggunakannya pada kakak perempuan tertua. Petik 2, petik 2. Xiao Lu Yun, apakah bibi ini bisu? Sepertinya aku tidak mendengar dia berbicara. Tante, Miao Xin awalnya tidak ingin berbicara dengan Liu Yaner, tetapi gelar bibi bahkan lebih berlebihan daripada bibi Lu Yun sebelumnya. Wajah Miao Xin tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata, nak, meskipun racun cintaku tidak efektif untukmu, aku punya metode lain untuk mengajarimu cara menghormati orang lain. Aku sangat takut, Lu Yun kecil, dia sangat jahat padaku. Liu Yaner melompat mundur dengan cara yang berlebihan dan menamparkan payudara montoknya yang tidak dibatasi dengan kuat. Segera setelah itu, rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuh Lu Yun, dia menatap Miao Xin dengan dingin dan berkata, kenapa kamu tidak ingin mati ketika kamu berbicara dengan saudara perempuanku? Petik 2, petik 2. Apakah Anda begitu memihak? Miao Xin sangat marah dan tidak berani untuk tidak menaati Lu Yun, tapi dia sangat sedih. Jadi dia harus beralasan, Tuan Lu, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi kakak Anda tidak menghormati saya terlebih dahulu. Adikku tidak menghormatimu. Kenapa dia tidak menghormatimu? Dia memanggilku Bibi. Kamu berumur 30-an, jadi tidak masalah jika aku memanggilmu Bibi, kan? Bagaimana saya bisa berusia 30-an? Saya jelas berusia awal 30-an. Berada di awal usia 30-an benar-benar berbeda dengan berusia 30-an. Usia 39 tahun juga berusia 30-an. Setelah mendengar ini, Miao Xin tentu merasa tidak nyaman. Persoalan usia merupakan hal yang sangat serius di mata wanita. Itu harus ketat. Namun, Lu Yun, seorang pria straight palsu, tidak menoleransi dia sama sekali, dan berkata, kamu harus mematuhi orang yang lebih tua. Kakakku memanggilmu Bibi, yang merupakan tanda rasa hormat padamu. Miao Xin sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Merasa dirugikan, tapi dia hanya bisa menatap Lu Yun dengan kesal, tidak berani membantah. Hidupmu masih di tangan orang lain. Pada saat yang sama, suasana hati Miao Xin juga sangat rumit. Menurutnya, Lu Yun adalah dewa jahat yang menakutkan. Saat berada di ruang pribadi bar, Miao Xin tampak melihat bayangan dewa kematian dalam diri Lu Yun. Tetapi, tepat sebelum mereka melompat keluar jendela dan pergi, Miao Xin bertanya dengan ragu, karena kamu telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Nona Xiao, mengapa kamu tidak memberitahunya sekarang? Saat itu, keduanya tahu bahwa Xiao Qin sedang menjaga pintu kamar pribadi. Xiao Qin bisa saja diizinkan masuk dan mengatakan yang sebenarnya padanya secara langsung. Tapi Lu Yun tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia memilih untuk membawa pulang Miao Xin. Jawaban Lu Yun saat itu adalah dia berani mencurigai saya sebagai pelacur, dan saya ingin membiarkan mereka lolos begitu saja dan membiarkan usaha mereka sia-sia. Ketika dia mengatakan ini, Miao Xin dapat dengan jelas mendengar keluhan dalam nada suara Lu Yun. Dewa jahat ini sebenarnya merasa bersalah. Miao Xin menganggapnya luar biasa. Dan belum lama ini, ketika ketiga wanita cantik itu baru saja kembali, perilaku Lu Yun di depan mereka menyegarkan kembali pemahaman Miao Xin tentang dirinya. Perbedaan pengobatannya terlalu jelas. Miao Xin tiba-tiba iri pada gadis-gadis ini. Disayangkan, tidak ada nasib seperti itu. Mengakui. Setelah Xiao Qin mengetahui kebenaran dari Ye Qingcheng, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia akhirnya mengerti apa maksud Miao Xin. Mirip sekali dengannya. Tentu saja, yang dia maksud adalah ibu Xiao Qin. Lu Yun kecil. Adik ke-6, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Aku akan menjadi kesatriamu selama perjalanan ke Xinjiang Selatan ini. Aku akan memastikan bahwa sang putri dikirim dengan selamat ke Xinjiang Selatan dan kemudian dibawa kembali dengan selamat. Ya, mengambil kembali. Saya pergi untuk mencari tahu pengalaman hidup saya, hanya untuk tidak meninggalkan penyesalan, dan saya pasti harus kembali lagi pada akhirnya.
Ini adalah rumah sebenarnya. Xiao Qin sangat tersentuh. Melihat Lu Yun tiba-tiba membungkuk dan mengulurkan tangan, Xiao Qin tersenyum, dengan anggun meletakkan tangan gioknya di telapak tangan Lu Yun, dan berkata, sudah beres, kesatriaku. Ini belum berakhir kalian berdua, itu sudah cukup. Liu Yaner tidak tahan lagi dan menatap tajam ke arah Lu Yun, kenapa aku belum pernah melihatmu memperlakukanku seperti pria sejati? Dasar bajingan. Awalnya, dia masih mempertimbangkan apakah akan mengikuti mereka tanpa malu-malu ke Xinjiang Selatan. Sekarang sepertinya, lebih baik lewati saja. Kalau tidak, sebelum tiba di Xinjiang Selatan, saya akan bosan setengah mati dengan mereka berdua di jalan, yang akan sangat membuat frustrasi. Bahkan Ye Qingcheng hanya bisa sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, keluar dari sini. Miao Xin, yang berada di samping, memandang mereka berempat dengan rasa ingin tahu. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi lebih bermakna. Menarik, tampaknya hubungan antara saudara perempuan yang disebut ini tidaklah sederhana. Setelah mendiskusikan waktu keberangkatan, Lu Yun memikirkan pertanyaan lain dan memandang Miao Xin, kamu bilang adik keenamku terlihat sangat mirip dengan ibunya. Miao Xin memutar matanya tanpa berkata-kata dan berkata, anak kandungku, tentu saja. Jika dia tidak mirip, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa Xiao Qin adalah putri pemimpin klan? Klan Gu dikutuk, dan pemimpin klan tentu saja ada di antara mereka. Setelah meminum ramuan yang diberikan oleh pria misterius itu, pemimpin klan Gu, Ibu Xiao Qin, juga berubah menjadi pria berusia 20-an. Mari kita begini, jika Xiao Qin berjalan di suku Gu, sebagian besar suku mungkin akan mengenalinya sebagai pemimpin klan pada pandangan pertama jika mereka tidak memperhatikannya dengan cermat. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia merenung sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Kakak keenamku tidak boleh mengganggu terlalu banyak orang saat dia kembali kali ini. Kami masih belum tahu bagaimana situasi klan Gu. Bukan hal yang baik jika menimbulkan terlalu banyak sensasi. Lu Yun tidak takut akan masalah, tapi dia harus berusaha menghindari beberapa masalah jika memungkinkan. Jika selama perjalanan ke Xinjiang Selatan ini, Xiao Qin hanya bisa melihat orang tuanya tanpa mengganggu anggota suku Gu lainnya, itu pasti hasil terbaik. Xiao Qin memiliki gagasan yang sama. Jadi keduanya memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya terlebih dahulu. Hari berikutnya, Xiao Qin pergi ke kru dan meminjam satu set pakaian. Set pakaian ini pernah dikenakan oleh Xiao Qin saat syuting sebelumnya. Ukurannya sedikit lebih besar dari pakaian biasanya, tapi tidak terlihat rumit. Yang terpenting, ini jas pria. Xiao Qin bersiap untuk berdandan seperti laki-laki, dan seperti Lu Yun, berpura-pura berada di bawah mantra cinta oleh Miao Xin, sehingga dia bisa mengikuti Miao Xin secara alami. Tidak mudah untuk memperingatkan musuh. Sekarang setelah Anda memiliki pakaiannya, yang terpenting adalah wajah Anda. Xiao Qin awalnya ingin meminta penata rias pribadinya untuk memberinya riasan pria yang lebih canggih, tapi Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, bukankah ini mudah untuk diselesaikan? Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan topeng pada Xiao Qin. Nona Miao, apakah terlihat aneh memakai topeng? Lu Yun sendiri juga memegang topeng, membuat beberapa gerakan di wajahnya, dan berbalik bertanya pada Miao Xin. Miao Xin tertegun sejenak, dan ketika dia mendengar suara Lu Yun, dia kembali sadar dan berkata, tidak, kamu telah jatuh di bawah mantra cinta. Selain jatuh cinta padaku, kepribadianmu yang lain sebenarnya masih ada, dipertahankan, dan itu tidak akan membuat orang berpikir aneh. Kemudian dia menambahkan, tidak hanya tidak ada yang peduli dengan penampilan Anda, tetapi juga tidak ada yang peduli dengan identitas atau nama Anda. Lagi pula mereka semua sedang sekarat, jadi siapa yang peduli? Tanda tanya, Xinjiang Selatan, itu selalu menjadi tempat misterius di kerajaan naga. Yang kedua setelah Kunlun, ada banyak klan di sini, dan klan Gu hanyalah salah satunya. Ada juga suku serupa lainnya yang mengusir mayat, menundukkan kepala, mengendalikan hantu, Daftarnya terus bertambah. Suku-suku ini secara kolektif dikenal sebagai suku penyihir Xinjiang Selatan. Di dalam klan Gu saja, terdapat banyak cabang, seperti Fudo Ular, Fudo Ulat Sutra Emas, Fudo Potongan Bambu. Karena beberapa alasan, banyak teknik Gu yang hilang. Suku Miao Xin pandai dalam cinta Fudo, yang merupakan teknik Fudo yang relatif umum. Wilayah Xinjiang bagian selatan sangat luas. Suku penyihir biasanya tersembunyi di pegunungan dan sulit ditemukan. Tanpa pemandu, sangat mudah tersesat dalam bayang-bayang pegunungan. Mereka bertiga telah memasuki pegunungan. Lu Yun sudah lama ingin mendemonstrasikan terbang dengan pedang, hanya untuk pamer. Tapi Miao Xin tidak senang. Alasan aneh yang diberikan adalah karena dia tidak tahu jalan ke surga. Harus berjalan. Sangat disayangkan Erba Dabang tidak dapat membawa dua orang, jika tidak, Lu Yun harus membiarkan mereka merasakan kecepatan dan gairah. Nona Xiao, ada banyak ular dan serangga di depan. Jika Anda memegang sachet ini, Anda dapat menghindari gigitan ular dan serangga sampai batas tertentu. Miao Xin menyerahkan sebuah sachet ke tangan Xiao Qin. Xiao Qin sekarang mengenakan pakaian pria, dan topengnya telah dipasang sebelumnya. Selain itu, dia adalah seorang siswa akting, dan dia telah mempelajari postur berjalan seorang pria dengan sangat baik. Hanya saja otot dada terlihat sedikit berkembang. Ini bahkan setelah dia dibungkus dengan selapis kain. Ambil sachetnya, Xiao Qin memandang Lu Yun tanpa sadar. Miao Xin berkata,
ini satu-satunya sachet tambahan yang saya miliki. Kalau begitu, ayo kita berikan pada Xiao Luyun. Xiao Qin berpikir bahwa ketika dia masih kecil, dia akan menyerahkan semua hal baik kepada Lu Yun terlebih dahulu. Miao Xin memandang Lu Yun dengan jijik dan berkata, dia sudah dewasa, dan digigit ular dan serangga bukanlah apa-apa. Apakah kamu ingin menjadi begitu sok? Bibi ini benar-benar tidak sadar menjadi budak. Lu Yun terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan tersenyum dan berkata, Bibi Miao benar. Saya sudah dewasa dan seorang praktisi yang kuat, jadi tidak perlu khawatir. Ketika Miao Xin mendengar gelar ini, dia sangat marah hingga dia hampir memuntahkan 3 liter darah, tetapi ada sedikit tanda keberhasilan di sudut matanya. Tentu saja dia punya lebih dari satu sachet. Aku hanya tidak ingin mengeluarkannya. Ular dan serangga di depan bukanlah ular dan serangga biasa, mereka dapat menembus perisai pelindung praktisi dan sangat beracun. Teknik Gu yang dikuasai suku Gu sebenarnya adalah dengan memilih beberapa telur serangga beracun tersebut dan menggunakannya untuk membudidayakannya menjadi serangga Gu. Yang mereka pilih adalah telur serangga beracun yang relatif ringan. Masih banyak lagi serangga beracun yang terlalu beracun untuk disentuh. Oleh karena itu, setiap anggota suku Gu akan membawa banyak sachet khusus untuk mencegah serangga beracun tersebut. Miao Xin ingin melihat apakah Lu Yun ini benar-benar kebal terhadap semua racun. Xiao Qin tentu saja tidak mengerti misterinya, dia hanya mengira itu adalah ular dan serangga biasa, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan menyimpan bungkusan itu di tubuhnya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Lingkungan sekitar jelas jauh lebih suram. Awalnya, tidak banyak sinar matahari di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak peduli seberapa besar mataharinya, ia berubah menjadi lingkaran cahaya yang terfragmentasi dan berbintik-bintik. Kawasan ini semakin asri dengan hutan hijau yang menghalangi langit dan sinar matahari, bahkan bayang-bayang pepohonan pun sudah menghilang. Karena tanahnya penuh kegelapan, Lu Yun memperhatikan perubahan di udara dan sedikit mengernyit, suasana di sini sepertinya berbeda dari tempat lain. Miao Xin menjelaskan, ada penghalang racun tidak jauh dari sana. Kami telah melewatinya, tapi kami masih harus melewati area ini secepat mungkin. Udara di sini tidak bersih. Ternyata tidak hanya rusa yang terlihat saat hutan dalam, namun setan juga bisa terlihat. Ini sangat aneh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Yun berbalik, mengambil Xiao Qin, dan berlari melewati area itu. Dia memiliki fisik yang kuat dan tidak takut dengan gas beracun ini, tetapi Xiao Qin tidak pandai dalam hal itu. Jika dia menghirup terlalu banyak, dia pasti akan terpengaruh. Setelah melewati area kecil ini, saya tidak lupa berbalik dan berteriak, Bibi Miao, sebaiknya cepat, bekas tintanya ada apa? Bibi Miao sangat marah sehingga dia membuat lubang besar yang dalam di tanah. Hah, jangan disangka sekarang sudah selesai, nanti kamu akan mengeluh. Bibi Miao sangat kesal, diikuti melalui area ini bercampur dengan gas beracun. Bagian depan masih gelap, namun tak lama kemudian, banyak bintang berwarna biru keunguan terlihat melayang ke arah mereka. Baru ketika mereka mendekat barulah mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah serangga terbang kecil. Seperti kunang-kunang yang memancarkan cahaya biru keunguan. Serangga macam apa ini? Xiao Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, melihat serangga terbang berwarna-warni itu dengan heran. Miao Xin berbisik, serangga mayat api ungu, bagaimana kamu bisa seberuntung itu? Bibi Miao, apa yang kamu bicarakan? Serangga macam apa itu? Lu Yun mendengar suara Miao Xin dan berbalik untuk bertanya. Miao Xin awalnya ingin mengingatkan Lu Yun bahwa serangga terbang itu berbahaya, namun gelar, Bibi Miao, membuatnya depresi hingga muntah darah lagi. Bagaimanapun, saya siap membuat anak ini sedikit menderita, jadi mari kita buat badainya lebih dahsyat. Di pegunungan dalam dan hutan tua di selatan Xinjiang, semakin cerah warnanya, semakin berbahaya. Begitu juga tanaman, begitu juga binatang. Serangga bangkai api ungu ini adalah salah satu keberadaan yang lebih menakutkan di antara serangga beracun. Umumnya tidak umum, kecuali ada banyak mayat di sekitar sini. Sachet yang dibawakan Miao Xin dapat mencegah serangga beracun tersebut mendekat, tetapi siapa yang akan memiliki suasana hati yang baik ketika menghadapi hal seperti ini yang melambangkan nasib buruk? Miao Xin membenci Lu Yun di dalam hatinya, jadi dia segera menenangkan diri dan berkata, bukan apa-apa, ini hanya serangga yang relatif langka, jadi ini agak mengejutkan. Saya yakin kamu adalah hantu. Tentu saja Lu Yun tidak akan begitu saja mempercayai Miao Xin, tapi dia tidak melanjutkannya. Dia tidak merasakan ancaman apapun dari serangga terbang tersebut. Faktanya, ini juga yang dipikirkan Miao Xin. Semakin indah sesuatunya dan semakin tampak tidak mengancam, maka itu adalah keberadaan yang paling mematikan.